Hai teman-teman, kali ini aku menjelasin tentang flourishing. Sebelum aku jelasin apa itu flourishing, aku ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Apa bedanya antara hidup dengan berkembang? Kebanyakan orang itu fokus hanya pada sebatas yang penting nggak sakit. Namun, aku mau mengajak teman-teman untuk kita itu nggak harus hanya sekedar nggak sakit, tapi kita harus mencapai kondisi yang disebut dengan flourishing. Apa itu flourishing? Flourishing itu adalah ketika kita itu nggak cuma bahagia, tapi kita itu juga berfungsi secara optimal dalam hidup kita. Bayangkan, kita itu tanaman. Kita itu bukan hanya sekedar tanamannya nggak layu, tapi tanamannya itu mekar, berbuah, dan kokoh. Itu adalah contoh analogi jika kita menganalogikan flourishing pada tanaman. Lalu gimana cara kita mencapai kondisi flourishing ini? Nah, Martin Seligman mencetuskan suatu model yang disebut dengan model PERMA yang terdiri dari positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment. Nah, dari kelima pilar di model PERMA ini, kita tuh nggak perlu mencapai kelima-limanya. At least ada yang kita capai atau yang kita investasikan, yaitu ada engagement, meaning, dan accomplishment. Nah, Kak, apa sih engagement itu? Engagement itu tuh ketika kita merasa terlibat atau flow dalam melakukan sesuatu. Itu tuh biasanya ketika kita sedang menyaksikan suatu tayangan dan tidak terasa itu udah selesai aja, atau ketika kita lagi bekerja nggak kerasa lo udah selesai aja, itu disebut dengan flow atau engagement. Kemudian yang kedua, meaning itu ketika kita itu mengetahui tujuan hidup kita. Kita bukan hanya hidup sebatas ya hidup aja, tapi kita punya tujuan dalam melakukan sesuatu. Kemudian accomplishment. Apa itu accomplishment? Itu ketika kita mampu menetapkan dan mencapai tujuan kita itu dengan memberikan kompetensi dan harga diri. Ini tuh bukan tentang uang ya, tapi tentang gimana kita bertumbuh. Nah, lalu kenapa kita perlu mulai membangun PERMA dalam hidup kita? Karena flourishing itu adalah perlindungan terbaik dalam hidup kita. Karena hidup kita nggak pasti, kita butuh flourishing untuk bertahan. Karena ketika kita memiliki cadangan seperti emosi positif, adanya relationship dengan sesama yang kuat, kemudian adanya perasaan bermakna, kita akan mampu at least menghadapi masalah dalam hidup kita. Kemudian flourishing ini tuh bukan cuma perasaan baik dan bahagia aja, tapi ketika kita tuh mampu berfungsi dengan baik dalam kehidupan dan dalam menghadapi tekanan-tekanan. Ini bisa menjadi skill hidup kita loh. Kemudian jadi mari kita tuh nggak cuma cukup pada kata bertahan, jangan cuma sekedar ada di posisi bertahan aja, tapi kita juga harus berjuang untuk berkembang dengan penuh dalam hidup kita. Nah, jadi aku punya tugas buat teman-teman semua. Sekarang coba refleksikan dalam hidup teman-teman. Salah satu pilar dari PERMA yang menurut teman-teman itu paling lemah. Coba sekarang yang paling lemah itu kita mulai untuk memperkuatnya. Kita rawat sehingga kita bisa mekar dengan baik dan mencapai flourishing. Bye-bye.